Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu ya, walaupun menggunakan media jarak jauh. Ustaz doakan semoga kalian di sana dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar ya mengenai korespondensi dan menentukan banyaknya fungsi. Tapi sebelumnya, pada materi sebelumnya kalian harus kuasai, yaitu ada relasi dan cara menyatakannya, kemudian ada fungsi, domain, kodomain, dan rank. Kemudian kali ini kalian akan belajar mengenai korespondensi dan banyaknya fungsi. Kalian harus paham mengenai korespondensi, berarti kalian harus membedakan antara relasi, korespondensi, dan fungsi. Kemudian di akhir sesi kalian akan menentukan bagaimana cara mencari banyaknya korespondensi dan bagaimana cara mencari banyaknya fungsi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang sekian kalinya ya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai korespondensi satu-satu dan menentukan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan. Sebelumnya, syaratnya kalian harus memahami tentang relasi dan syaratnya harus memahami apa itu fungsi. Oke, berarti kalian harus memahami itu terlebih dahulu. Oke, relasi yaitu hubungan antara dua himpunan ya. Kemudian fungsi, dua himpunan dikatakan menjadi fungsi apabila himpunan A anggotanya itu mempunyai satu pasangan saja. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada beberapa diagram panah, yaitu ada 3 diagram panah di sini. Relasinya yang pertama memesan, yang kedua menyukai, yang ketiga asal negara. Jadi di sini anak pertama ini menyukai kentang, anak kedua menyukai burger dan kopi dan seterusnya. Kemudian di diagram panah yang kedua, seorang anak laki-laki ini atau seorang bapak ini menyukai basket, bapak ini menyukai basket, bapak ini menyukai voli, ya kan? Kemudian yang diagram yang ketiga di sini, Lionel Messi berasal dari negara Argentina, Paul Pogba berasal dari Prancis, dan seterusnya sampai dengan Ronaldo berasal dari negara Portugal. Ini merupakan relasi, jadi menghubungkan antara dua himpunan. Di sini ada himpunan A dan himpunan B, dihubungkan dengan menggunakan kata-kata. Yang ini memesan, menyukai, yang ini dengan menggunakan kata asal negara. Kemudian kita analisis bersama-sama apakah relasi-relasi ini merupakan fungsi. Kita lihat pada diagram panah yang pertama. Ini bukan fungsi, karena apa? Karena di sini ada yang mempunyai lebih dari satu garis atau mempunyai lebih dari satu pasangan. Ya kan? Dia memesan burger dan memesan kopi, otomatis dia pesannya 2, sehingga ini bukan fungsi. Syaratnya fungsi adalah harus mempunyai satu pasangan saja. Oke, kemudian kita lihat pada diagram panah yang kedua, apakah ini fungsi? Ini fungsi, karena apa? Karena anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan saja, mempunyai satu garis saja. Di sini untuk bapak yang pertama menyukai basket, bapak yang kedua menyukai basket, bapak yang ketiga mempunyai voli. Masing-masing hanya mempunyai satu pasangan saja di bagian himpunan A. Kita lihat pada diagram panah yang ketiga. Di sini, apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi. Karena apa? Karena setiap anggota di himpunan A mempunyai tepat satu pasangan saja. Di sini jelas, Lionel Messi berpasangan dengan bendera Argentina, Paul Pogba berpasangan dengan bendera Prancis, Neymar berpasangan dengan bendera Brasil, Ronaldo berpasangan dengan bendera Portugal. Sehingga ini masing-masing mempunyai satu pasangan saja, yaitu di himpunan A-nya. Oke, selanjutnya, berarti kita sudah belajar relasi dan fungsi. Apakah itu korespondensi satu-satu? Kita lihat pada diagram panah yang pertama di sini. Apakah ini merupakan korespondensi satu-satu? Kita lihat, ini bukan korespondensi satu. Karena apa? Karena di sini anggotanya beda. Di sini anggotanya 3, di sini anggotanya 4. Syarat korespondensi satu-satu adalah jumlah anggotanya sama. Oke, kemudian kita lihat di sini. Apakah ini korespondensi satu? Ini bukan, karena di sini anggotanya 3, di sini anggotanya 2, berarti bukan. Berarti apakah ini
Ya, ini merupakan korespondensi satu-satu. Karena apa? Karena anggotanya jumlahnya sama. Di sini anggota A ada 4, anggota B juga ada 4. Dan setiap anggota A dan B masing-masing mempunyai pasangan satu-satu. Berarti ini satu pasang, yang B juga mempunyai satu pasang. Berarti yang A harus satu pasang, yang B juga harus satu pasangan. Oke, itu untuk permulaan mengenai korespondensi satu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Kita lanjut berikutnya. Oke, selanjutnya kita pada bagian kasus nyata mengenai korespondensi satu-satu. Di sini, diketahui di sebuah sekolah harapan bangsa terdapat 3 calon OSIS yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Mereka dipilih oleh seluruh warga sekolah. Ada berapa banyak kemungkinan hasil pemilihan tersebut? Berarti dari 3 calon ini, yaitu Ari, Tio, dan Inu, akan dipilih apakah mereka yang akan menjadi ketua siapa, yang akan menjadi sekretaris siapa, yang akan menjadi bendahara siapa. Kemudian di sini pertanyaannya, ada berapa kemungkinan yang terjadi dari pemilihan tersebut? Kita akan lihat bersama-sama pada slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan ada berapa banyak kemungkinan yang terjadi dalam pemilihan OSIS tersebut ya, yang akan menjadi ketua, sekretaris, maupun bendahara. Dari semua kejadian itu, maka akan terjadi 6 kemungkinan. Pertama, mungkin saja Ari yang akan menjadi ketua, Tio yang akan menjadi sekretaris, Inu yang akan menjadi bendahara, atau bisa juga seperti ini, Ari yang akan menjadi bendahara, Inu yang akan menjadi ketua, Tio yang akan menjadi sekretaris. Berarti ini contoh real mengenai korespondensi satu-satu. Berarti ada berapa banyak kemungkinan? Ada 6 kemungkinan di sini. Berarti ada 6 korespondensi satu-satu dari permasalahan sebelumnya. Ini merupakan cara manual. Apakah ada cara khusus untuk mencari korespondensi satu-satu tersebut? Ada. Kalian bisa perhatikan pada slide berikutnya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada slide ini. Slide ini kita akan membahas mengenai menentukan banyak korespondensi satu-satu yang terjadi. Dari kasus sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwasanya ada 6 kemungkinan yang terjadi. Berarti ada 6 korespondensi satu-satu yang terjadi dari kasus sebelumnya. Kemudian dari kasus sebelumnya, anggota himpunan A ini ada 3, anggota himpunan B ada 3. Syarat untuk mencari korespondensi satu-satu, anggotanya jumlahnya harus sama, baik anggota A maupun B. Berarti ini udah jelas sudah sama. Kemudian cara menentukannya atau cara menentukan banyak korespondensi satu-satu yaitu dengan cara n pentung atau n faktorial. Cara penggunanya bagaimana? Kita lihat pada tayangan ini. Di sini menggunakan cara 3 faktorial. Kenapa 3? Karena anggotanya 3 masing-masing di sini. Sehingga 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 ketemunya 6. Berarti ada 6 korespondensi satu-satu yang terbentuk. Atau ada 6 kemungkinan kejadian pada pemilihan OSIS tadi. Yaitu ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Kemudian contoh lain, misalkan anggotanya masing-masing ada 4. Maka 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Berarti sampai dengan angka 1. Gitu ya. Kemudian misalkan ada 6 anggota masing-masing. Jadi 6 faktorial artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Berarti ini untuk cara menentukan banyak korespondensi satu-satu menggunakan cara n faktorial. Perhatikan di sini contoh-contohnya ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan. Di sini langsung pada kasus nyata pada banyaknya fungsi. Diketahui di sebuah sekolah terdapat 3 siswa yang belum memilih ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tersebut masih tersisa 2 saja, yaitu basket dan voli. Jika 3 siswa tersebut wajib memilih 1 ekstrakurikuler saja, maka ada berapa banyak kemungkinan yang terjadi dalam pemilihan ekstrakurikuler tersebut?
Berarti di sini adalah 3 orang, yaitu Ari, Tio, dan Inu akan memilih ekstrakurikuler yang mana yang akan dipilih. Apakah semuanya memilih basket, ataukah salah 2 memilih basket, atau salah 1 memilih basket. Kita akan lihat ada berapa banyak kemungkinannya. Oke, pada slide ini kalian akan mengetahui ada berapa banyak kemungkinan yang terjadi dari pemilihan ekstrakurikuler tersebut. Misalkan pada kasus yang pertama ini, mungkin ketiganya akan memilih basket, atau mungkin ketiganya akan memilih voli, atau Ari dan Tio memilih basket sedangkan Inu memilih voli, atau Ari memilih basket sedangkan Tio dan Inu memilih voli, dan seterusnya. Ternyata setelah kita mencari dengan cara manual, ada 8 kemungkinan pemilihan ekstrakurikuler tersebut. Berarti ada 8 kemungkinan yang bisa terjadi. Berarti di sini banyaknya fungsi ini ada 8. Ya kan, apabila kita menghitung dengan cara manual. Bagaimana dengan cara cepat atau cara yang ada dalam materi ini, kita lihat pada slide berikutnya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian akhir-akhir di pembelajaran kali ini. Ini akan ditunjukkan bagaimana mencari banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan. Kita tahu untuk himpunan A, anggotanya ini jumlahnya ada 3. Himpunan B, anggotanya ini ada 2. Kemudian menentukan banyak fungsi atau banyak pemetaan yang terjadi yaitu dari himpunan A ke B menggunakan cara B pangkat A. Kemudian dari B ke A menggunakan cara A pangkat B. Kemudian kita tahu untuk permasalahan sebelumnya kita sudah menghitung dengan cara manual, ketemunya adalah 8, yaitu dari fungsi atau pemetaan dari A ke B, yaitu dengan cara B pangkat A kita bisa cari dengan cara 2 pangkat 3, yaitu 8. Ini kalau dengan menggunakan cara, sedangkan cara manual juga sama, ketemunya 8. Apabila fungsinya itu dibalik, maka menggunakan cara B ke A, yaitu A pangkat B. A-nya yaitu 3, B-nya itu 2, sehingga ketemunya 9. Untuk kasus sebelumnya, banyak fungsinya yaitu dari A ke B, sehingga menggunakan cara B pangkat A ketemunya 8. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi akhir yaitu latihan soal di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Nanti apabila kalian kurang paham bisa diskusi lebih lanjut ya tentunya ya. Di sini untuk cara menentukan banyaknya koresponden di satu-satu menggunakan cara n faktorial. Sedangkan untuk menentukan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan menggunakan 2 cara. Jika A ke B maka B pangkat A, jika B ke A maka A pangkat B. Kita langsung saja pada contoh. Contoh yang pertama mengenai koresponden di satu-satu. Di sini anggota himpunan A jumlahnya sama, yaitu masing-masing 4. Pertanyaannya, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari A ke B. Ya kan? Kita menggunakan cara yang apa? Kita akan lihat bersama-sama. Kemudian contoh yang kedua, diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 4, 5. Himpunan B, A, C, D, berarti ini ada 3, sedangkan A ada 4 anggota. Pertanyaannya adalah, banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah. Kita akan selesaikan yang korespondensi satu-satu terlebih dahulu. Kita menggunakan cara ini, menggunakan cara n faktorial. Menggunakan cara ini, sehingga kita ketahui untuk jumlah anggotanya masing-masing adalah 4, sehingga 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ingat ya, sampai dengan angka 1 ya, berarti ketemunya 24. Kemudian banyaknya fungsi dari A ke B menggunakan cara B pangkat A. B-nya ada berapa anggotanya? Ada 3, sehingga tulis 3. A-nya ada berapa anggotanya? Ada 4, sehingga 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ketemunya berapa? 81.